Nahdlatul Ulama, wahai pecinta Rasulullah, wahai pecinta Ahlul Bait Nabi Yuna Muhammad, wabil khusus kami WNI Keturunan Arab dari golongan Habaib berhutang budi sama Mbah Wahab. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada seorang kiai, tidak ada seorang pejabat tak kala itu Mbah Wahab di parlemen. Mbah Wahab menyampaikan daripada persetujuannya Mbah Hasyim Asy'ari agar menyampaikan kepada Bung Karno agar warga negara Indonesia wabil khusus dari keturunan Arab dijadikan WNI. Ini nggak pernah dikupas dalam sejarah. Gak ada orang mau kupas. Salah satu jasa besar Mbah Wahab kepada keturunan Arab, salah satu jasa besar jasanya Mbah Wahab kepada Habaib, yaitu menjadikan keturunan Arab dan Habaib WNI, warga negara Indonesia. Ini perjuangan. Kalau kami, kalau keturunan Arab yang menyampaikan ditolak, tapi Mbah Wahab perjuangannya sangat Masya Allah. Ada satu cerita, satu hari Zataliyong, undangan dari luar negeri, undangan daripada ulama-ulama sedunia dikumpul. Itu Mbah Wahab mendapat undangan yang diutus oleh kesepakatan Mbah Wahab dan Mbah Hasyim Asy'ari tak kala masih di akhir umur. Langsung Mbah Wahab membawa surat ini kepada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Dengerin, agar semuanya bisa tahu, bisa mengerti perjuangan Mbah Wahab sama Habaib. Diutuslah Mbah Wahab agar menghadap kepada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Kita flashback ke belakang. Kenapa Mbah Wahab bisa dekat dengan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan? Karena bukan faktor Habib Salim lahir di Jawa Timur, bukan, tapi faktor karena ada mata rantai Tahabiyah antara Mbah Wahab dengan Mbah Hasyim, antara Mbah Hasyim dan Mbah Wahab dengan Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, karena satu pesantren di tempat kayak Khalil Bangkalan. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan murid daripada Khalil Bangkalan, sama dengan Mbah Wahab posisinya. Ini nggak ada yang paham ini sekarang ini orang. NU yang dibenturkan dengan Habaib, kita ulama Nahdlatul Ulama akan dibenturkan dengan Habaib zaman sekarang nih. Ini fakta sejarah kita akan buka. Tarik sejarah, tiros sejarah, kita pelajari agar ada hikmah di balik ini semuanya. Yang diperlukan dari perempuan itu satu. Katanya bahasa ciri-ciri wanita yang bisa menjadi istri salihah bagaimana? Bukan yang cantik, enggak, salah. Yang kaya, salah. Yang berpendidikan, salah. Tapi satu jawabannya, yang sabar. Kalau kita dapat istri yang sabar, walaupun nggak cantik, bahagia. Kalau dapatkan istri yang cantik, tapi nggak sabar, nggak bakal bahagia. Jadi seperti neraka itu rumahnya. Hubungan suami istri itu menurut Islam itu ibadah. Maka bapak-bapak yang punya istri ibadahlah tiap malam. Tapi kalau bapak, kan ada orang saya lihat itu setengah mati cari duit, siang malam dia kerja, dari pagi dia pergi, malam baru pulang. Begitu dapat duit, beli tiket masuk neraka. Mana yang setengah mati cari duit beli tiket masuk neraka? Mereka yang merantau ke sini, setengah mati dia tinggalkan anak istrinya, dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan orang tuanya bertahun-tahun. Setelah dapat duit berzina, itu namanya cari duit beli tiket masuk neraka. Goblok beleng-beleng. Dalam kisah nyata di Madinah, itu gara-gara terkenal suka sekali menjaga hijab dia. Dia pulang dari Masjid Nabawi, orang tuanya, biasanya kakak atau orang tuanya jemput, sekarang tidak bisa, maka dia terpaksa naik taksi. Dengan hikmah Allah SWT, padahal dia pakai cadar tertutup. Rupanya supir taksi ini niat jahat, dia juga mau teriak, nggak bisa. Akhirnya intinya sudah sampai di padang pasir. Lalu dia berdoa kepada Allah SWT, saya mengatakan, ya Allah, Engkau tahu aku sudah menjaga hijabku ini, agar aku bisa menjaga kemuliaan, tidak disentuh kecuali oleh suamiku. Dikunci semua pintu di padang pasir, dia sudah niat untuk menyerang si perempuan ini. Dia bilang tiba-tiba subhanallah dari kejauhan ada kedipan lampu mobil, gitu kan. Supir taksi ini ketakutan, dia keluar dari mobil, ternyata begitu dekat, dia bilang, perempuan ini bilang, saya lihat mobil orang tua saya, ayah saya.
Lalu saya buka pintu, lalu tiba-tiba ayah saya turun lalu mengatakan masuklah ke mobil. Ini kisah nyata terjadi ya. Dia bilang saya sepanjang jalan karena shock saya nggak cerita apa-apa. Sampai di rumah mereka cuma bilang naiklah istirahatlah. Dia bilang begitu saya naik ke atas, saya bel apartemen tempat saya tinggal, begitu dibuka tiba-tiba saya lemas dan akhirnya pingsan perempuan ini. Kenapa? Waktu di bel untuk orang-orang yang berpikir. Coba dulur jawab kusadayana sing kompak. Ari monyet sok dahar tara kurang komprak, monyet sok dahar tara, monyet sok minum tara, monyet sok sare tara, monyet sok sholat tara, monyet sok ngaji tara, monyet sok zakat tara, monyet sok puasa tara. Cing dulur ari jelema sok dahar tara, jelema sok minum tara, jelema sok sare tara, jelema sok salat tara, jelema sok ngaji tara, jelema sok zakat tara, jelema sok puasa tara. Atuh dulur lamun aya jelema pagaweana dahar nginum jeung molor ditita salat teu daek ngaji oge, puasa oge, zakat oge, ka masjid oge, rutinan oge, nu kitu teh potong bari dulu ka aing atuh nyebut monyetna. Kahartos teh ya ngaos teh ya, kahartos teh ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita risau, banyak-banyak bersolawat, bukan bersodakoh. Sodakoh udah lewat. Kalau mau sodakoh lagi, terbang lagi nanti sorbannya. Banyak-banyak bersolawat. Hati yang risau, marah, galau, maka tidak ada cara lain bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi bi asra, Allah balas 10 kebaikan, wa utan anhu asara sayyi'at, Allah tutupi 10 kesalahan, wa rafi'at lahu asara darajat, diangkat derajatnya 10 keutamaan dan kemuliaan. Hari ini dia boleh di bawah, hari ini dia paling belakang, hari ini dia tidak dapat duduk, hari ini dia berdiri, tapi nanti di surga boleh jadi dia paling tinggi bersama. Adab kubur begitu pedih ya akhi. Coba dengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qat." Aku tidak pernah melihat pemandangan afdha yang lebih mengerikan min adzabil qabr, dari azab kubur. Kamu tidak takut dengan azab kubur? Akhi, sesungguhnya azab kubur itu dan kuburan itu adalah merupakan penentu kehidupan kita. Kamu kira setelah kamu mati lalu kamu dikuburkan di kuburan, kamu akan tenang hidup begitu? Kamu kira setelah kamu meninggal dunia itu peristirahatan kamu yang terakhir? Kamu tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah seolah-olah ngomong ke kita gini teman-teman, hambaku yang ngerasa sendiri setelah di grup diabaikan, hambaku yang merasa sendiri setelah dicuekin, setelah ditinggalin, setelah diputusin, setelah di reject, setelah gak di retweet WA-nya. Kamu kalau ngerasa sepi, gak usah khawatir, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Manusia mungkin bisa ninggalin kamu, manusia mungkin bisa benci sama kamu, manusia mungkin bisa ilfil sama kamu, manusia mungkin bisa dendam sama kamu, manusia mungkin bisa mengecewakan kamu. Itulah manusia. Kalau Allah nggak kayak gitu. Kalau kita merasa kecewa dengan makhluk, kecewa dengan manusia, kecewa sama teman, kecewa sama pasangan, maka yakinlah Allah nggak akan pernah ngecewain kita. Sungguh semua bacaan yang disampaikan di waktu fajar itu dipersaksikan. Siapa yang menyaksikan? Inilah kekhususan waktu subuh dibandingkan dengan waktu lainnya. Kata Nabi, seluruh malaikat siang dan malaikat malam itu semua berkumpul di waktu fajar. Jadi kalau kita memanfaatkan waktu fajar ini dengan memperbanyak doa kepada Allah,
kemudian dengan meningkatkan bacaan-bacaan kita, bacaan Al-Qur'annya, zikirnya dan sebagainya, apalagi ini di hari Jumat, maka Masya Allah, bukan hanya Allah yang kemudian menerima doa-doa kita, tapi malaikat turut bergabung di situ untuk mengaminkan dan mengistighfarkan segala permohonan ampunan kita. Saking mulianya waktu fajar ini, jangankan sholat fardunya, ya 2 rakaat sebelum sholat subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah.